Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hunting So USD, di mana hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 ya. So USD akan, eh, kita akan melakukan analisa ya. Analisa, Alhamdulillah kalau misalkan dilihat dari mapping yang kemarin, yang nggak sempat saya upload di YouTube, kita bisa lihat dulu, misalkan kita tarik Fibonacci retracement dari harga terbawahnya atau low-nya, kita tarik ke harga tertingginya atau resistennya, yaitu yang berada di harga 1963,46 ya, 45 sorry. Nah, di sini kita menemukan golden rasio Fibonacci, dan saya di sini ditandai dengan zona pantau, yang artinya kita harus nunggu dulu konfirmasi dan kita baru bisa langsung entry buy di area sini ya. Dan selamat buat teman-teman yang udah ikut buy limit so USD di harga 1951 dan take profit di 1960 ya. Lumayan ya, 90 pips down TP ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat dari strukturnya pagi ini, so USD melakukan penurunan atau koreksi ya. Kalau misalkan udah seperti ini, karena ini ada pola pembalikan ya, teman-teman bisa tarik Fibonacci retracement ya dari harga supportnya, yaitu di harga 1950. Teman-teman tarik Fibonacci retracement ke harga tertingginya, yaitu di harga 1972,31 ya. Nah, kita menemukan level golden ratio, kita tandai ya biar mudah. Kalau misalkan teman-teman mau entry buy di area golden ratio, silahkan ya. Karena ini udah masuk ke eh, zona buy-nya ya. Zona buy-nya dalam kita mengambil Fibonacci retracement ya. Nah, kita golden ratio dan kita bikin di sini golden ratio untuk ambil posisi buy-nya ya, atau zona buy. Alangkah lebih baiknya sih kita menunggu kalau misalkan udah terbentuknya candle konfirmasi kayak bullish engulfing dan lain-lain ya. Contoh kecilnya bullish engulfing, lalu ada candle konfirmasi, baru kita ambil posisi buy. Nah, di sini teman-teman bisa kita tandai yaitu di harga 1958,85 sampai 19,61,57 ya. Berarti berarti so USD sekarang ini sudah berada di zona buy-nya ya, di zona buy-nya atau di zona pantau ya, lebih tepatnya di zona pantau deh. Kita zona pantau karena kita memerlukan candle konfirmasi terlebih dahulu ya, teman-teman, biar lebih aman tradingnya, biar lebih nyaman juga, jadi nggak terburu-buru. Nah, karena ini udah selesai, kita hapus ya teman-teman, karena ini udah break atau ya udah beres. Nah, kalau misalkan kita dilihat di time frame H1, di sini ada order block teman-teman ya. Order block yang dimana ini masih press ya. Order block, jadi teman-teman bisa entry buy di order blocknya di harga 1955 sampai 1950 ya. Kita tandai order block di time frame H1, atau coba kita taikan dulu time frame-nya ke H4 ya, teman-teman. Apakah zonanya akan lebih sedikit? Oke, kita pakai zona eh, order block di time frame H4 aja ya, teman-teman. Kita pakai order block di time frame H4. Nih, bisa teman-teman lihat di area ini ya. Nah, di area ini kita bisa tandai order block time frame H4, kita turunkan lagi ke time frame H1 ya. Nah, alangkah lebih baiknya teman-teman nunggu area order block di time frame H4 ini kesentuh, lalu kita bisa prepare ambil posisi buy ya. Bisa prepare ambil posisi buy, dan saya di sini akan tandai kalau di sini dia zona buy ya. Alasannya kenapa di sini dijadikan order block, karena bentar ya, saya tandai dulu zona buy. Nah, kenapa ini ditandai dengan order block di time frame H4?
Karena kita bisa lihat ya, kita bisa lihat sendiri kalau misalkan di sini ada candle bearish terakhir sebelum dia melakukan kenaikan ya, yang kenaikan dan dia menciptakan imbalance ya, yang sekarang lagi dicoba disapu bersih ya. Dan clue yang kedua yaitu ada di sini. Dia sudah break out yang namanya bosnya ya, atau break of structure ya. Jadi di sini ini udah break break bosnya, jadi ada kemungkinan ketika nanti menyentuh area order blocknya, harga akan melakukan kenaikan yang lebih lanjut ke area 1975 sampai 80-an lah ya. Ke area ini bisa menyentuh area ini. Jadi kita bisa untuk hari ini kita masih mencari peluang buy-nya ya. Lebih bagus sih di area 1958 ya, teman-teman. 1958 sampai 1953 ya. Itu zona buy-nya di time frame H4, teman-teman. Kita turunkan lagi time frame-nya ke H1 ya. Jadi ketika nanti ini udah masuk ke golden ratio, kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi buy ya lebih baik kita nunggu dulu konfirmasi di time frame M5 atau M15 ya. Jadi biar lebih lebih santai dan lebih pede juga ketika ada konfirmasi yang udah terbentuk ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat ini pergerakannya tuh, kalau misalkan ini kan ini udah kita anggap udah sesuai lah ya, meskipun perjalanannya nggak begitu mulus ya, nggak langsung nyentuh order block di time frame H1 di area 1975 sampai 1980-nya ya, nggak belum kesentuh. Dia langsung melakukan koreksi ke area golden ratio, dan bahkan di sini ada golden moment disebutnya, atau order block di time frame H4. Jadi indikasinya kalau misalkan di sini dia melakukan ada konfirmasi akan adanya pola pembalikan atau kenaikan, maka ini akan terjadi ketika di sini order block ini ketika dia bikin bearish engulfing atau konfirmasi candle pembalikan, maka dia akan melakukan penurunan kembali ya, bisa ke area ini atau bahkan bisa lebih dalam lagi ya. Ini skenario nya ya teman-teman, skenario nya kalau misalkan di 80 gagal di breakout karena di sini ada yang namanya resisten become support ya. Ini bisa jadi peluang untuk kenaikannya ke sini. Ini bisa ngejar ke area ini ya. Nah, area ini area sell di 2000-an lah ya. Nah, gini ya skemanya. Bahkan kalau misalkan dia turun pun sama ya, turun kalau misalkan di sini udah konfirmasi, kecuali kalau misalkan dia ngebreak low-nya yang ini ya di 1950, baru dia akan melakukan penurunan yang lebih jauh ya. Bisa ke sini ke area ini atau bahkan bisa melakukan kenaikan kembali ya. Kalau misalkan dia gagal breakout di 50-nya. Nah, skema untuk penurunannya kalau dia bikin bearish ya, candle bearish melebihi 50 ya, close candle di sini. Jadi areanya kayak gini. Nah, di sini baru kita ambil posisi sell ketika ada retrace, dan di sini targetnya ya. Kita ganti warnanya kalau untuk penurunan warna merah ya. Nah, kayak gini teman-teman untuk pandangan SAU USD di Agustus awal ini ya. Ini dan nanti hari Jumat itu ada news yang begitu besar ya, NFP, dan itu menjadi momentum buat kita ya, buat kita untuk memanfaatkan peluangnya. Jadi kalau misalkan ada konfirmasi di area golden ratio, kita bisa ambil momentum buy-nya ya. Atau kalau misalkan dia tidak ada konfirmasi untuk kenaikannya, maka kita tunggu di order block di time frame H4-nya ya. Dan kalau misalkan dia berhasil breakout 1950, maka kita bisa memanfaatkan peluang sell-nya untuk mendapatkan profit ke harga 1935-an ya. Jadi kita masih menunggu konfirmasi atau pola candle terbentuk ya. Jadi untuk entry
kita masih memanfaatkan peluang buy-nya ya, lebih ke fokus ke peluang buy-nya. Jadi buat hari Senin ini, oh sorry, hari Selasa, eh ya pemandangan market XAUSD ini, plan saya ini seperti ini ya teman-teman. Ini masih bisa berpotensi mengejar ke 2000 ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, dan jangan lupa share juga ya, biar yang lain juga mendapatkan manfaat yang sama. Oke, eh, segitu aja paling ya teman-teman untuk untuk analisa di market SAU USD. Kita bisa meluangkan atau mencari peluang buy-nya ya di order block di time frame H4-nya. Oke, saya Iqbal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum dan jangan lupa berdoa dan juga sehat ya teman-teman. Salam profit konsisten.